Ibu Megawati, mantan presiden. Iya, tapi ketua umum partai. Dia tekan tuh semua surat. Pak SBY, iya mantan presiden. Tapi ketua umum partai. Dia tekan tuh semua surat. Kok mau disamain sama Jokowi yang bukan ketua umum siapa-siapa? Dia tidak merekomendasikan siapa-siapa. Dengan demikian dia endorsement. Dia mempromosikan produk orang lain. Karena sebagai personal yang tidak memiliki kekuasaan apapun di partai, dia tidak menandatangani surat mandat apapun, surat rekomendasi apapun. Oke, jadi dia apa? Ya endorsement. Dia mempromosikan produk partai lain. Persoalan seperti ini terjadi di mana? Di mana-mana. Orang lamar kerja bayar, orang mau sekolah bayar, orang ngurus KTP bayar. Itu terjadi di mana-mana. Meskipun kita kan nggak bisa menjustifikasi atau membenarkan semua itu. Itu tidak benar. Betul, saya setuju. Itu tidak benar. Tapi kalau dibilang bahwa sogok menyogok itu terjadi di mana? Di kelurahan ada. Dalam melamar pekerjaan ada, masuk sekolah ada, semua ada. Jadi kalau di mana Harun Masiku, di semua tempat ada Harun Masiku. Bansos dikorupsi, gas hilang, anggaran dipotong karena mencegah korupsi juga, katanya seperti itu. Lah kalau di mana-mana terjadi korupsi, lalu yang menjadi korban adalah warung di satu sisi, kedua mereka yang mau menggunakan jalan, karena saya di Komisi 5, yang menjadi problem buat kita adalah dari 47.000 kilometer, 47.000 kilometer jalan nasional itu yang rusak ada 3.200 kilometer. Anggaran yang dikasih 29 triliun itu tidak akan mampu memperbaiki itu. Artinya bahwa selama setahun ini kita harus biarkan rakyat menikmati jalan rusak itu. Kalau kemudian dalam kerusakan jalan itu terjadi kecelakaan, maka sedikit banyak negara bertanggung jawab. Negara terlibat dalam peristiwa itu. Contoh kecil, walaupun misalnya ini level provinsi. Tahu nggak bahwa di Parung Panjang itu dalam 6 tahun ada 196 orang ketabrak. Kecelakaan lalu lintas. Artinya rata-rata bisa dikatakan per 2 minggu 2 orang. Itu tanggung jawab siapa? Negara dong. Lalu bagaimana kemudian kita akan kurangi agar di tahun berikutnya berkurang, di tahun berikutnya bahkan tidak ada. Ketika jalan tidak diperbaiki. Nah, bagaimana kita memperbaiki jalan ketika kemudian anggarannya dipotong? Nah ini ruwet benar. Lalu orang bilang IKN. Sampai hari ini kalau tidak salah, kalau salah dikoreksi ya Bang Nurdin. Anggarannya 1,5 triliun tetap kan? Betul kan? Nah kita mau pakai apa? Jadi kalau orang bilang IKN itu cenderung mangkrak, cenderung mangkrak. Kita jangan lihat 48 triliun dalam 5 harinya, 1,5 triliun dalam 1 tahun itu potensial hanya mungkin digunakan untuk perawatan saja. Gak bisa buat bangun apa-apa. Nah kalau kemudian ada orang bilang ini tidak mungkin berjalan, apakah itu maksudnya mengadu domba? Ya tidak, emang secara angka gak mungkin kok. Angka itu tidak memungkinkan dia membangun apa-apa dalam jumlah banyak dan signifikan sebagai sebuah negara yang ibu kotanya mau pindah. Kalau orang katakan begitu, itu adu domba, tidak. Itu fakta, itu angka yang dikotak-katik mau kayak apapun memang tidak bisa. Begitu loh. Kalau kemudian misalnya sekarang misalnya undang-undang minerba mau dirubah, ada satu pasal yang sangat menakutkan. Saya sudah bicara sama ketua balik dari Gerindra ya. Saya bilang bisa nggak ini agak dibahas lebih lanjut. Kita nggak perlu perdebatkan apakah ormas keagamaan dapat. Udah panjang perdebatannya. Apakah perguruan tinggi dapat? Sudah panjang perdebatannya. Walaupun saya berpikir nanti yang akan antri depan kantor rektor itu bukan lagi mahasiswa mencari beasiswa, bukan lagi serangkaian peneliti, tapi bohir-bohir tambang gitu yang akan bertemu dengan rektor, yang akan bertemu dengan ketua yayasan. Nah, kalau kemudian itu terjadi, ya sudahlah. Tapi ada satu hal, ketika penyelesaian kasus Iup Tumpang Tindih, ketika undang-undang ini dijadikan undang-undang dan kasus tumpang tindih itu belum selesai, maka negara mengambil alih. Ini bahaya betul. Apa yang berbahaya? Kita secara sadar merubah Indonesia dari Reichsstaat menjadi Mahstat. Dari negara hukum menjadi negara kekuasaan. Negara hukum yang baik, mau dia berperkara sampai manapun, jangan ikut campur. Itu kewenangan mutlak lembaga pengadilan. Gak boleh ikut campur. Nah, dalam pasal 173B kalau tidak salah, dikatakan bahwa negara ambil alih. Ketika sengketanya belum selesai. Loh, lalu negaranya sedang berjalan kemana? Kalau saya katakan seperti itu, apakah saya sedang mengadu domba? Tidak.
Itu data, itu kata demi kata yang bisa kita baca sama-sama. Nah, menurut saya, kalau ada yang katakan, kalau Pak Prabowo bilang ada yang mengadu domba, itu biasanya orang yang diterima di sana, orang yang diterima di sini. Dia bisa bilang A ke sana, tapi bilang B kemari. Dia bisa bilang C ke sana, dia bilang. Kalau PDI Perjuangan nggak mungkin. Nah, siapa itu? Itu kan kita nggak bisa sebut namanya. Hah? Gampang. Bisa Pak Ruki sampaikan nanti. Oh, bisa disampaikan. Itu loh. Pasti disampaikan. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau kita menafsir-nafsirkan misalnya, rumit. Saran saya untuk pidato-pidato berikutnya, Presiden sudah fokus aja. Halo teman, berjumpa bersama saya di Darabi Channel. Ya, perlu kita puji ya, bagaimana sikap dari PDI Perjuangan sebagai partai yang kalah di Pilpres 2024 ya, namun menang secara keseluruhan teman-teman. Keseluruhannya maksudnya menang di pileg ya. Bagaimana PDI kemudian menjadi partai yang konsisten berada di luar pemerintahan ya. Banyak sekali partai yang tidak tahan di luar pemerintahan ya. Kali ini ya sebenarnya PDI itu sudah berpengalaman di luar pemerintahan. Bagaimana 10 tahun zamannya SBY teman-teman ya. PDI itu adalah partai oposisi ya. 10 tahun bayangkan. Jadi ini sudah teruji sekali. Nah, kalau kita balik lagi ke belakang bagaimana zaman Orde Baru ya, zaman Pak Soeharto ya, PDI itu juga partai oposisi teman-teman. Ya, kalau kita ingat bagaimana kantor PDI kemudian pernah diserang ya. Dan itu adalah sejarah yang tercatat ya. Dan apalagi ya kali ini dalam pemerintahannya Pak Prabowo, PDI ini sekarang menjadi oposisi lagi dan ini adalah hal yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa? Karena kalau jadi oposisi teman-teman, PDI itu adalah sangat luar biasa ya. Bagaimana kerasnya ia mengkritik, bagaimana kader-kadernya vokal semua ya demi kepentingan masyarakat, demi kepentingan rakyat. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa. Ya siapa-siapa saja mereka. Ya kalau andalan saya teman-teman ya semuanya, hampir semuanya. Seperti bagaimana Bung Hasto, kemudian Didi Sitorus ya, kemudian Adian Apitupulu, Ganjar Pranowo, kemudian bagaimana Basuki Cahayapurnama, Ahok ya, kemudian bagaimana Pak Jarot ya, itu adalah tokoh-tokoh yang sangat vokal, tokoh-tokoh yang mempunyai nama besar ya, mempunyai sepak terjang yang sangat lama di dunia perpolitikan, dan mereka-mereka ini adalah orang yang sangat hebat teman-teman ya, kader-kader PDI yang betul-betul mempunyai rekam jejak yang luar biasa, apalagi Pak Ahok ya kan, pernah jadi gubernur Jakarta yang sangat fenomenal. Dan kalau kita melihat bagaimana PDI ya, selalu mengkritik kebijakan Prabowo Subianto yang tidak pro rakyat ya. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa teman-teman. Semoga saja ya PDI berada di garis oposisi ini terus berjuang untuk masyarakat. Bagaimana menurut kalian?